Terima kasih, Yai. Nyampaikan peta jalan. Jadi peserta rencaka sinalah peta jalan ke depan capaian kurikulum. Saya agak dirumuskan jama-jama nanti. Amun jeno beliau Kepala Dinas menyampaikan peta jalan kebijakan. Jadi saya pikir ini sudah ada bertautan, sejalah ham saling mengisi. Insya Allah nanti Pak Iqbal dengan tim dosen akan merumuskan capaian pembelajaran S1 berdasarkan peta jalan tadi. Untuk melengkapi ini semua, selanjutnya saya mohon dengan hormat kepada beliau Sultan Guru Sipahit Lidah beliau, Abang Insinyur Ansori Jausal. Ia mak merhatikan Jo. Ia beliau pemerhati, pembina, pengembang, pelaku. Bukan penglakor ya, pelaku. Jadi naya, sehingga saya berharap kita semua yang ada di sini mendengarkan untuk nanti merumuskan capaian pembelajaran, karena beliau sudah luar biasa. Buku tentang tapis saja saya temukan tahun 1960 berapa. Saya persilakan beliau Sultan Guru Sipahit Lidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam budaya. Tabi mahapun ngalimpua nama seluruh kutu umpok saya hadir baik saya daring ataupun saya langsung, khusus terhaguk di Pak Rektor, Pak Karomani dan seluruh jajaran, Pak Dekan dan seluruh jajaran, khusus FKIP, seluruh narasumber, terutama Nakanda Dr. Nasul Fakar. Komitmen pemerintah daerah saya disampaikan ke beliau, ini adalah satu harapan bagi seluruh masyarakat Lampung. Insya Allah bahasa Lampung kayak budaya dapat berkembang terus untuk mendukung kehadiran Lampung sebagai bagian negara kesatuan Republik Indonesia. Sebab salah satu bentuk sumbangan suatu provinsi atau satu masyarakat daerah lain cuma ekonomi, tapi juga adalah budaya. Satu identitas kebanggaan tentang terhadap bangsa. Dan secara khusus Pokpai Bahasa Indonesia kepada seluruh jajaran Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan ya, FKIP yang sudah berumur 53 tahun, dan tadi ada sedikit ungkapannya adinda saya, bayi saya ini, Dr. Farida Aryani, sudah lahir lagi dari kandungan itu prodi S1 Bahasa Lampung. Jadi jangan disamakan dengan ibu-ibu biasa. Kalau ibu-ibu biasa 4 anak ini Kak Wahdu ya anak. Kalau Ibu Pertiwi itu 34 anaknya provinsi. Jadi nggak ada istilah kebanyakan. Jadi Universitas Lampung terus menerus mengembangkan prodi baru. Jadi selamat Muneh untuk Pak Iqbal dan kawan-kawan ya. Tugas ketika nunggu. Jadi masuk kibau, masuk kambing. Kibau ya. Jawa nih kata Jawa kanan. Saya penguat kibau. Dan penghargaan tadi
yang saya sampaikan kepada pemerintah daerah yang saya sangat paham ya awal tahun 80-an tidak surut komitmennya mengembangkan baik itu kebudayaan secara umum dan khususnya bahasa Lampung di Provinsi Lampung. Dan ini akan menjadi satu modal yang besar secara nasional untuk menempatkan Provinsi Lampung sebagai bagian dari budaya nasional. Secara khusus juga saya sampaikan kepada seluruh peserta webinar ini yang saya lihat di daftar pesertanya 500, artinya sudah penuh. Dan saya yakin di streaming YouTube juga lebih banyak, luar biasa. Ya, selamat kepada seluruh ibu guru, bapak guru yang mengikuti acara ini. Saya mengambil judul, saya tadinya dapat tugas yang agak berat, mengembangkan, menjelaskan perkembangan kebudayaan atau sastra Lampung. Waduh, itu mungkin tidak sempat ya, karena webinar ini sekarang menjadi tren hampir tiap minggu. Dan ini satu bahan yang saya susun mengambil judul pisaan, satu bentuk sastra yang ada di Lampung yang sebenarnya berbasis pantun. Dan saya mengambil judul tradisi berpantun pada masyarakat Lampung yang berkembang. Ini ada maksudnya kenapa judulnya itu yang berkembang. Silakan lanjut. Nah, ini rupanya teksnya kecil ya. Jadi tahun 2020, 17 Desember itu pantun itu dijadikan satu warisan dunia, warisan budaya dunia tak benda kepada bangsa Indonesia dan Malaysia. Jadi pantun itu nggak main-main. Dia adalah satu warisan dunia, bukan hanya warisan kita saja. Dan dan ini cukup lama diajukan oleh negara, oleh Indonesia dan Malaysia, dan akhirnya 2020 menjadi satu keputusan UNESCO. Ya. Dan kenapa dia menjadi penting dan UNESCO memutuskan ini? UNESCO menilai pantun itu memiliki arti penting bagi masyarakat Melayu. Yang dimaksud Melayu ini adalah Indonesia dan Malaysia, paling tidak. Ya. Bukan saja dia sebagai alat komunikasi sosial, namun juga kaya akan nilai-nilai budaya dan agama yang menjadi panduan moral. Di dalam pantun itu hampir semua itu didapatkan. Pesan yang disampaikan pun melalui pantun umumnya menekankan keseimbangan, harmoni hubungan antar manusia juga dengan alam. Kalau kita sudah sering menggunakan pantun, memisahkan sampiran dengan isi itu luar biasa. Seorang yang ahli berpantun itu dengan membagi itu sudah biasa menjaga keseimbangan di dalam harmoni di dalam berbagai hubungan. Baik, lanjut. Terus ini lewat saja karena ini kayaknya waktunya nanti takut tidak cukup. Ya, pantun hampir semua daerah, hampir tidak ada daerah yang tidak punya. Indonesia, Malaysia, dan Lampung juga demikian. Ya, banyak upaya membuktikan sejauh mana ini sudah dikenal. Ada yang mengatakan 500 tahun yang lalu sudah dikenal pantun, ada yang mengatakan di zaman Sriwijaya. Tetapi yang mengusulkan itu adalah memang saudara-saudara kita yang berasal dari Riau sana. Ada 5 kelompok masyarakat yang Lampung tidak ikut. Tapi ikut merasakan manfaatnya karena dari seluruh bagian dari sastra kita Lampung boleh dikatakan semua ada unsur pantun. Artinya kita adalah bagian dari masyarakat yang mendapat manfaat dari keputusan tersebut. Jadi saya rasa semua kita sudah tahu pantun adalah bahasa yang berirama, bisa dilagukan, bisa sedikit dibacakan, yang merdu dan menawan sukma. Bahasa yang digunakan untuk mencipta pantun adalah bahasa yang khusus, ya, sangat hati-hati di dalam memilih kata-katanya.
Ini aja sudah merupakan suatu ciri tersendiri gitu ya. Tapi juga pantun juga berubah gitu ya. Nah, untuk di Lampung ini saya juga banyak membaca dari laporannya wali saya Pak Effendi Sanusi, macam-macam bentuknya. Nah, saya hanya memilih satu, yaitu pisaan. Supaya saya dikatakan benar bisa pisaan, saya baca dulu satu pisaan kecil ini, mulainya. Ya, ini salah satu contoh yang digunakan dalam, katakanlah saya menggunakan ini untuk membuka acara ini. Maaf, tapi pun kita enggak nyoba pantun pacuteo. Si kedua ngucap ko salam, jama kuti saunyeni salam hanggum jahikam lani kebian hiji. Lani kebian hiji ram kumpul senang hati, jama-jama kam ngabiti kenalai peranti. Kenalai peranti, saya nunda hati senang buarap. Kantu tini neda huri lapang. Ini pantun berkait kalau kita lihat definisinya. Dan ini hampir ditemukan di semua acara-acara adat misalnya. Ini yang barangkali orang suka mengkaitkan pantun itu atau pisaan itu hanya bagian dari adat. Baik, terus ya, jadi boleh kita lihat dari berbagai bagian, ada yang namanya ringget, ada yang berpengaruh wancan, apapun itu sebenarnya menggunakan pola atau bentuk pantun. Terus slide terusnya. Nah, ini yang saya pikir perlu kita bahas, fungsi dan kegunaan. Apakah cuma hanya untuk berbahasa basi, berkomunikasi seperti tadi? Ternyata tidak sesederhana itu. Saya menemukan di dalam sebuah tulisan, dia adalah sebuah alat pemelihara bahasa. Nah ini Pak Iqbal, pemelihara bahasa. Sebuah alat untuk membuat bahasa itu menjadi terjaga. Di mana perannya sebagai penjaga fungsi kata serta kemampuan menjaga alur berpikir. Karena di dalam pantun, di dalam pisaan itu ada logik yang tidak bisa dihindari. Melatih seseorang untuk berpikir lebih dahulu, ya, tentang sebuah makna kata sebelum berujar dan berucap. Jangan kayak sekarang, karena semua mau aja, terutama di dalam WA sama SMS ya, bahasa itu sudah nggak terjaga lagi. Di dalam pantun tidak bisa, harus sangat terjaga. Kemudian berguna di dalam pergaulan. Kalau ini saudara saya Pak Effendi Husin ini, jadi salah nama, oi, Effendi Sanusi. Ini apa namanya? Dia pasti punya status ekstra di masyarakatnya karena dia bisa menggunakan bahasa yang baik. Kebayang kalau orang bahasanya jelek, nggak mungkin dia bisa menduduki, mohon maaf, duduk di kursi paling depan, nggak mungkin lah. Melatih cara berpikir asosiatif. Satu kata itu, satu kalimat itu ada kaitannya, ada asosiasinya. Menunjukkan kecepatan seseorang dalam hal berpikir serta bermain-main dengan kata-kata. Nanti kita akan lihat kalau waktu yang cukup. Ini ada 44 slide, saya takut nggak selesai ini. Dalam pantun bersaut, bayangkan seseorang menjawab kalimat orang lain hanya hitungan 1-2 menit. Menurut saya sangat cerdas, harus sangat cerdas. Baru dia bisa melakukan itu. Sebagai alat penyampaian pesan, kemudian sebagai penjaga dan media kebudayaan untuk memperkenalkan serta menjaga nilai-nilai masyarakat. Ya, hal tersebut berdasarkan pada filosofi pantun, yaitu adat berpantun, pantang melantun. Nggak boleh sembarangan ngomong, gitu ya kira-kira. Yang mengisyaratkan bahwasanya pantun sangat erat hubungannya dengan nilai-nilai sosial dan bukanlah hanya imajinasi semata. Nah, baiklah, terus ya ini saya malahan baca dari bukunya Pak Effendi tentang berbagai-bagai bentuk sastra
lisan kita, atau sekarang malahan sudah menjadi tertulis, ya. Yang satu yang jarang dibahas, ya, selain dari yang lain, yaitu mantra. Tapi mantra barangkali tidak bahas di sini, karena ini salah satu yang menurut saya cukup menarik, mantra. Seperti Sutarji mengangkatnya juga sebagai bagian dari puisi, tapi mantra barangkali lain waktu kita bahas kenapa dia tidak berkembang atau belum waktunya berkembang. Jadi saya kembali ke pisaan. Pisaan adalah suatu bentuk pantun berantai atau pantun berkait, ya, seperti biasa, ya, A B dan sebagainya. Baiklah, saya lompat aja langsung ke beberapa slide berikutnya. Atau saya lihat sebentar, ya. Ini ada mantra, ini dari tulisannya Pak Effendi ini. Saya ambilnya kenapa ini belum menarik untuk dikembang, maaf ya. Ini ada mantra untuk berbicara di depan halayak. Bayangin ini bunyinya ini. Gantanya raja, saya bagi buruk unyin. Waduh, gimana ini mantra ini, ya? Nggak cocok lagi, ini tabok orang gitu. Tapi itu membangun keyakinan. Saya pernah diajari satu mantra di hutan, kalau amalam halu lemawong, cabut badiram, baik buat bacaannya. Ada dibaca tepagas ke paha. Katanya nggak mempan, saya nggak berani nyobanya. Maka akal lagi, yo. Jadi ini nih, ini mantra duduk di tengah halayak. Apa nih ngomong? Niku menjong di lantainya, menjong di kursi. Rupamu guguh bakai, nyak guguh bidadari. Nah, oi, cocok, oi. Jadi ini hampir tidak pernah saya temukan berani diungkapkan di depan umum, karena begitulah. Baiklah, terus kita lompat kedua slide berikutnya. Tapi setiap keluarga di Lampung punya mantra sendiri. Keluarga saya juga punya, tapi saya tidak hafal. Terus nanti dibaca sendiri. Nah, ini apa namanya? Begitu ditentukan sebagai warisan budaya tak benda dunia, ini kita selalu muncul seperti kita kalau dapat tugas gitu. Waduh, ini ucapan yang muncul ini selalu begitu. Ada kekhawatiran. Misalnya ini saya dapatkan dari sebuah tulisan berita di Kompas yang judulnya bagus. Pantun ditetapkan jadi warisan budaya tak benda UNESCO. Tapi ada kalimat di ujungnya, PR kita adalah bagaimana mewariskannya kepada generasi berikutnya. Ya, ini hampir kontradiksi. Terus slide berikutnya. Nah, ini juga saya baca di berita lokal nih, Lampung Pos. Ketika ini kolehannya Pak Tulpakar ini di Dinas Lampung Utara, dia membina, tapi kalimat dia ini muncul lagi, hanya sedikit generasi muda marga Sungkai, ini soal Sungkai ini, yang mau belajar pisaan dan saat digelarnya upacara adat. Hanya generasi tua dari kelompok tradisional saja yang memainkannya. Padahal sastra lisan itu adalah bagian dari akar budaya Lampung yang mesti lestari sebagai warisan untuk generasi selanjutnya. Ini yang harus kita lihat. Jangan-jangan ini hanya persepsi, ya. Jangan-jangan hanya persepsi. Ini yang saya mau coba kita lihat di dalam, ya, presentasi ini. Terus slide berikutnya. Ya, ini sama. Ini Lampos juga, ya. Dia sebut lagi-lagi menganggap generasi muda itu tidak berminat, tidak tertarik gitu ya. Hanya generasi tua saja. Ini kita masuk ke persoalannya. Terus slide berikutnya. Coba kita lihat kegiatan berpantun ya pada berbagai kegiatan kreatif, sosial media dan kegiatan antar generasi yang dapat kita temukan di berbagai kesempatan atau bidang. Terus slide berikutnya. Ya. Ini
Mudah sekali kalau bikin presentasi sekarang karena Google itu banyak betul isinya. Ini pantun-pantun yang kita gampang sekali temukan di berbagai sosial media yang menunjukkan bagaimana kreatifnya generasi muda. Ya. Ini ada yang lucu-lucu ya, di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengah gunung Raja Basa. Ke sana bingung, sini bingung, lebih baik ke sekolahan saja. Ini kreatif sekali nih, ini anak muda loh, pasti bukan orang tua ini, mesti ngomong sekolah. Ya. Terus di sebelahnya pisang emas dibawa berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibayar. Ini masih yang lama dipakai juga. Jadi yang muda ini dengan kreatifnya masih juga melihat. Nah, terus di bawahnya lagi menanam kelapa di pulau Bukum, tinggi sedepa sudah berbuah, adat bermula dengan hukum, hukum bersandar di Ketabula. Kuat rumah karena sendi, rusak sendi, rumah binasa. Kuat bangsa karena budi, rusak budi, bangsa binasa. Saya mau tanya, yang bikin ini orang tua apa anak muda? Agak tua mungkin ya gaptek, HP juga mengedok. Jadi persepsi ini yang harus kita rubah. Jangan melihat tidak ada anak muda yang tertarik. Dan ini saya temui banyak sekali. Nah ini, ya di sebelah kanan bawah ini satu pantun yang digunakan justru untuk bisnis iklan ini. Ayam berkokok sangatlah kuat, sinar mentari mulai terpancar. Sungguh senang jantungku sehat, peredaran darah menjadi lancar. Orang kesehatan. Jadi pantun ada di mana-mana, ada di dinas kesehatan, bukan di dinas kebudayaan aja. Ya, kita lihat satu slide terusnya. Ya, pohon pisang daunnya layu, bisa dijadikan pupuk di sawah. Saat abang bilang I love you, ku cuma bilang cius mi apa? Siapa yang bikin ini? Coba, pasti anak ABG. Jadi barangkali orang tua ini yang kurang gaul, kurang buka HP ya. Ini yang sebelah kanan ini Brilionet. Ini satu blog yang peminatnya banyak anak muda. Ya. Dia mengkoleksi pantun banyak sekali ya. Dan juga jangan bilang hanya orang Lampung ya, orang Jawa juga bisa. Golek banyu nang pinggir kali, di ngoraup rasane anget. Kowe ojo ganti lali, margo aku sayang banget. Bila dingin sedang mengusik, bakar tungku di pinggir kayu. Jika angin ingin berbisik, kusuruh dia bilang, I miss you. Bayangin ini ya. Oke, ini saya ingin mengatakan, mari kita rubah persepsi. Anak-anak muda sekarang, dengan teknologi media yang luar biasa, juga kreativitasnya berkembang. Kita mengenal yang namanya industri kreatif. Pelakunya adalah anak muda. Dan mereka memerlukan bahasa yang bagus. Gitu ya, termasuk bahasa daerah. Slide berikutnya, ini saya ambil dari Editcom. Editcom ini menawarkan ratusan pantun, tinggal pakai. Kalau dulu saya beli lagi SMP, buku pantun peribahasa, itu aja. Ya, kalau saya mengatakan saya ambil dulu berkembang, dulu nggak lebih dari 100-200 peribahasa atau pantun. Sekarang ini coba hitung ini di Editcom, pantun hari Minggu aja ada. 115 pantun ditawarkan. Pantun cinta lucu 230 pantun. Ya. 100 pantun semangat dan lucu. Silakan buka sendiri. Saya ambil satu aja di bawah ini ya. Bawa paku dipukul batu, dicampur jamu di atas tungku. Cinta suciku cukuplah satu untuk kamu sepanjang waktu. Lain acara miah damel gawoh. Ya kan lewat HP. Cuman sekarang jadi agak bergeser. Yang tadinya lisan gara-gara HP jadi tulisan. Ya perkembangan dong, perubahan dong. Baiklah, seterusnya. Ya, slide berikutnya. Ya. Udahlah, nggak usah saya baca lagi ya, nanti dibilangin nakal pula ini. Ya. Di slide berikutnya.
Nah, masuk kita ke Lampung. Tadi kan masih bahasa Indonesia. Banyak juga, ya, berkembang juga. Coba baca ini sebelah kiri itu. Cakak pematang lebak, niti batang beringin, lain mak bebedak, kebedak, bulayar mati angin. Nah, ini lagi sedih dia kan, lagi galau. Muncul juga ada yang, nah ini. Terus berikutnya, saya menemukan banyak sekali anak-anak muda, gampang menemukannya, buka aja internet, Google, segala macam ketemu. Kalau mau ketemu orang tua, baru kita pergi ke sesat adat. Jadi medannya berbeda. Ketika saudara saya di Kota Bumi itu mengatakan generasi muda itu nggak tertarik, dia memang belum boleh naik ke sesat. Ia lain punyimbang, ia lain. Nah, jadi ini yang saya katakan nih Pak Sulpakar, ini persepsi. Medannya berbeda. Kita harus berbahagia bahwa pantun pisaan itu keluar sudah dari kandang. Ada di mana-mana. Gitu kan? Jadi ini saya sama dengan saya mengatakan tapis sangat berkembang, gampang hitungnya. Tahun 60 hanya dipakai orang begawi. Sekarang siapa yang punya uang boleh ke Bambu Kuning beli pakai. Beribu-ribu orang pakai tapis. Angka saja mengatakan tapis itu berkembang. Termasuk juga lingkaran pinggang. Kalau dulu lingkaran pinggang, ini penelitian saya dulu. Nggak lebih dari 70-80 cm. Sekarang di atas 120, kabalak-balak badannya. Termasuk bebai saya sebelah sah. Jadi ukuran tapis tua bukan soal nggak bagus, bagus sekali. Dimanapun lagi dipakai ibu-ibu zaman tanah, ukuran lebih balap. Oke, ya terus. Nah sekarang kita buka Facebook. Ini Facebook yang saya ambil dari Facebook yang saya kenal. Ini saudara saya dari Sungkai. Pagi-pagi habis subuh dia sudah posting. Minjak lagi kuasan ulah ligurah nipi tiak jadi ipan temelawat ngejadi. Ini apa artinya? Tidak semua pisaan itu harus serius. Masih ada yang tahu temelawat? Kepinding. Ya kan? Dan lihat bagaimana dia berbalas. Diberi komen. Apa artinya? Tersosialisasi kembali. Di sebelahnya ini ya, bagus sekali ini. Ini nggak usah diterjemahkan ya, capek terjemahinnya. Ini si Zainal Autat Hasan ini pagi-pagi lihat jam berapa ini? 2 Februari jam 8.50. Ini kayaknya itu di kantor dia. Nyak lijung lain Jawa kenahan kucuk nyiwi amannya lapa Jawa kan tumak balik lagi. Maikin ngepik tanggoh lapas lain muni paling mujini jemoh nyak tentu kak dijari. Ini pantun jenaka kelompoknya, pisaan jenaka. Maksud saya kita harus mulai mengeluarkan bentuk-bentuk pantun ini kepada hal yang keseharian. Tidak selalu yang, kecuali yang memang serius-serius. Dan dia dibalas oleh temannya, ada hanya berapa menit kemudian, ya, dibalas oleh penyimbang Batu Nangkop. Mak nyaman nyak mak muloh, dang iwoh biga kuti, nyak upahan ngalitano, jak pagi tegoh dibi. Sama-sama guyon. Kan kita senang membacanya, ya kan? Badan kaadu amoh, mak wak beradu lagi, tian mak dok say ngompoh, kak gogoh kerja rodi. Inilah kekayaan bahasa lokal ini. Ya, mendengarnya saja, ya dulu mendengar, sekarang kita membaca ya, karena dia ada di Facebook. Jadi Facebook itu kalau dimanfaatkan dengan baik juga turut mengembangkan bahasa ini. Slide berikutnya, ya kan? Ini kembali saya ambil dari saudara saya, dia posting
pukul tanggal berapa ini? Tanggal 15 bulan 2 jam 9 malam. Dia posting baru beberapa menit, 21.45 sudah dijawab oleh saudara yang lain pada hanya berapa menit kemudian lah ya. Ya, 1 jam yang ini. Artinya di Facebook saja atau di WA saja sudah bisa berbalas pantun, ya. Dan yang saya ingin katakan, yang membalas ini kalau Zainal ini umurnya kira-kira 50-an. Saudara saya Pak Lukman ini umurnya hampir 80. Jadi orang tua juga masih bisa gitu. Baiklah, saya tidak baca yang lain-lain, itu saya hanya ingin menunjukkan bagaimana media sosial ini memberi ruang kepada berkembangnya pisaan ini dan kemudian sangat menarik. Saya saja banyak menemukan kosakata baru yang muncul dari kampung, ya kan? Tadi pagi saja saya tanya apa itu, apa artinya itu. Nah, saya baru dapat. Jadi Pak Iqbal kita bisa menggali. Nah kita tinggal mendorong bahwa ini terjadi terus menerus. Ya, silakan dibaca aja. Ini ada beberapa slide. Tidak usah dibahas semua, hanya ingin menunjukkan bagaimana media sosial ini menjadi media. Kalau kita menunggu pisaan itu seperti dulu, hanya menunggu acara adat, miah damar, air canggat dan sebagainya. Ini setiap hari kita bisa ketemu pantun ini. Nah, terus baca sendiri aja nanti, terus. Banyak soalnya nanti nggak cukup waktu terus ya. Nah, kemudian pendidikan di sekolah yang dibina oleh Pak Sulpakar dan Kepala Dinas di Kabupaten juga merupakan ajang berkembangnya pantun atau pisaan atau ringget atau pewancan ini. Jadi jangan pernah mengatakan pemerintah itu kurang mendukung. Saya adalah saksi hidup dari tahun 80-an karena saya ikut pamanda saya Pak Hilman, bagaimana pemerintah Pemda Lampung itu terus-menerus mendorong. Tapi kan yang didorong ini kan tergantung juga. Mobil boka atau mobil baru. Roda ini kempes mawat. Nah, kayak di FKIP ini ada rodanya besar. Ada Pak Pada Aryani, Pak Wendy, Sanusi, dan yang lain. Jadi gerobaknya benerin juga FKIP-nya, dekannya gitu ya. Ya, dan saya ngedorong gawoh kan. Terus slide berikutnya. Nah, ini saya ambilkan dari blog Nakanda saya sudah. Ini anak muda. Dia buat blog sendiri. Setiap waktu dia posting pisaan, berbagai hal tentang adat. Apa yang saya maksud Pak Sulpakar? Persepsi kita sudah harus dirubah. Tidak benar anak muda itu tidak tertarik. Tapi mereka menunggu peluangnya. Kitalah yang memberikan peluangnya, beri mereka penghargaan, apresiasi, maka dia akan berkembang sendiri. Terus slide berikutnya. Nah, ini saya ambilkan dari satu forum muda-mudi. Anak-anak muda, berarti kalau kita bilang mulai anak itu, berarti dia belum berkeluarga kan? Jadi masih muda, ABG. Coba lihat. Dia posting pisaan dengan gambarnya yang selfie itu kan. Nah, menurut saya bahasanya bagus sekali. Ya, saya bacakan sedikit. Numpang pisaan pun bahasa hore kak mampu unyin radu bubida minta ajak tingkah laku kena muni bahasa. Wah, nyindir kan? Ini satu bagian dari pantun, nyindir. Kena muni bahasa maksir tingkuk lagi cawa sahaga-haga juk madok kurang lagi. Pendidikan moral. Kan? Juk madok kurang lagi ditutup hati bunga, kak mulai rupa diri. Juk makot norak susah. Juk makot norak susah mendapok tangkali. Punyin lom al-ma'wah mak ngemik saya abadi. Ini dia posting 10 Februari jam 8. Pada hari yang sama dikomentari oleh temannya di sebelahnya. Ya kan?
Nah, ini ciri-cirinya orang Melayu nih, sedih terus ini. Jak lu ni kelai sakit balak mak nemu senang halok kak jalan hurik tanda ni Tuhan sayang. Nah, ya kan? Dibalas lagi yang lain. Apa yang saya maksud? Ternyata anak muda juga menikmati, menyukai ya. Terus, nah berikutnya, slide berikutnya. Slide berikutnya. Ya. Jangan juga menyangka pisaan pantun ini hanya digunakan untuk hal-hal yang terkait dengan budaya adat istiadat aja. Ada juga kepeduliannya dengan keadaan sekarang. Ini saya ambil contoh tentang pisaan corona. Jadi orang adat juga peduli. Ini media kita untuk menyampaikan kepada orang-orang di kampung misalnya tentang corona. Ini saya bacakan yang cukup menarik. Kak haga 1 tahun umur virus corona mak wak kama wak hulun kak ngerasa tersiksa. Anggap haga bupintun angin indu cak cara akik nyepok bupilihun laju mak ngelut daya. Ini silakan baca. Ini orang tua yang nulis. Di bawahnya slide berikutnya. Ya, ini anak muda. Ya, terapkan waspada COVID-19, terapkan 3M, memakai masker. Dia pasang juga pantun. Pisaan. Kepisa lagi muni Indo kapan buadu saya penting hati-hati dan guai utok bentuk. Kreatif kan? Oke, terus nah, dia bikin lagi posting lagi. Ya, dang rabai. Udah dia takut corona dia juga bilang jangan rabai, dang rabai. Vaksin COVID kak kari kalau berguna kam dapok hanja hati kilo jauh habansa. Kilo Jawa bangsa kak puas kerabayan bagi Indonesia hancur perekonomian. Siapa yang bikin? Oke. Nah, terus slide berikutnya. Mudah-mudahan waktu masih cukup. Juga sastra kita berkembang. Yang tadinya itu hanya sastra lisan, hanya ketemu di kampung-kampung, di tempat-tempat acara adat. Tapi juga ternyata anak-anak kita mengembangkan sastra Lampung masuk ke dalam ranah sastra modern. Ini saya ambilkan satu contoh, saya ambilkan yang sudah menang penghargaan, ya salah satu yang duluan ini Jul namanya, juga alumni Unila, dipanggilnya kalau di buku itu Udo Karzi ini orang Liwa, dia pertama kali menerbitkan buku tahun 2002 yang judulnya Momentum. Dia menulis puisi berbahasa Lampung, ada 25 puisi. Disitulah dia mendapatkan penghargaan nasional. Sehingga Wikipedia berani mengatakan bahwa si Udo ini, si Jul ini, kenal ya? Bapak puisi modern Lampung. Nah, bukan Pak Jul yang ngasih, bukan Pak Sulpakar yang ngasih, tapi orang lain. Kemudian tahun lalu ini ada juga si Eli Damawanti juga mendapat penghargaan. 2020 juga ada ya Ananda Makaandanan ini dan kemudian dan seterusnya. Maksud saya anak-anak ini berkembang. Kita juga masuk ke ranah modern. Slide berikutnya. Ya, ini contohnya terbitan-terbitan buku sastra Lampung modern, karena mereka sudah melakukan bentuk-bentuk modern, penulisannya pun sudah lebih berkembang. Ya, kesimpulannya adalah ini saya tidak bacakan semuanya. Yang saya katakan dengan fungsi tadi, bagaimana pantun pisaan itu berkembang dan menunjukkan melatih kita termasuk anak muda kemampuan berbahasa yang berkembang dan menarik ya. Dan kita bersyukur bahwa ini sudah ditetapkan menjadi satu warisan budaya dan kita punya alasan untuk mempertahankan dan mengembangkan lebih lanjut. Dia bukan saja sebagai alat komunikasi, tapi kaya akan nilai-nilai budaya seperti kita tangkap tadi. Langsung kita merasakan ya. Terus ya alat penyampaian pesan dan kemudian juga nilai yang menekankan keseimbangan harmoni ini yang sudah mahal zaman sekarang karena semua hitungannya udah beda. Nah, dan kalau kita menjadikan ini satu pelajaran yang serius di sekolah,
dia akan melatih anak-anak kita itu, ya istilahnya itu lebih tertib berpikir atau berkata-kata dan seterusnya. Baik, saya rasa itu dibaca nanti lengkap. Terus bait berikutnya. Nah, ini jangan lupa beli buku ini. Kalau mau belajar sastra Lampung. Penulisnya Dr. Farida Aryani. Nah, ini harganya 98.000, tapi kalau di Tokopedia 100.000, tinggal pilih aja online. Itu penutupnya. Lanjutnya, ini saya nggak dikasih sama dia, jadi saya pasang iklannya. Baiklah ya, seperti yang diungkapkan di dalam fungsi pantun. Pantun Pisaan sebagai penjaga dan media kebudayaan untuk memperkenalkan serta menjaga nilai-nilai masyarakat seperti yang ungkapannya adat berpantun, pantang melantun. Andai kata ini kita ajarkan dengan baik kepada anak-anak kita, maka anak-anak kita pasti akan menjadi anak yang santun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahapun ngalimpoa.